Setelah itu, setelah masing-masing menyelesaikan masalah, mengelompokkan masalah, baru kemudian dilatih mempresentasikan. Silakan kelompok 1 maju menyampaikan apa yang menjadi bahan diskusi tadi. 1, anak akan menyampaikan masalah itu. Pada saat itulah sebenarnya kita sedang mengajarkan kemampuan anak-anak berkomunikasi. Nanti sampaikan jangan cuma ketua kelasnya, harus mulai berbagi. Di situ kita nanti akan bisa merancang strategi kira-kira gimana caranya biar anak-anak itu bisa bergantian ngomong. Tapi minimal kita mengajarkan kepada anak kita kebiasaan untuk menyampaikan pendapat. Sampaikan. Kemudian kelompok 2 silakan, kelompok 3 silakan, kelompok 4 silakan. Kalau waktunya enggak pas atau waktunya mungkin mepet, biasanya saya menggunakan berkunjung. Silakan kelompok ini berkunjung ke kelompok A, kelompok A berkunjung ke kelompok B berkunjung ke kelompok C. Lihat hasil permasalahannya. Lewat itu nanti otomatis anak-anak akan diskusi sendiri. Loh, kok kelompok A jawabannya ini salah ya, harusnya begini. Itu nanti akan jadi bahan diskusi anak-anak sendiri. Setelah sampai diskusikan tadi, setelah melihat jawaban anak-anak tadi, diskusikan kira-kira ada yang mau dirubah enggak dari hasil diskusi kalian. Ketika itu dilaksanakan, maka insya Allah secara bertahap sebenarnya kita mengajarkan tadi keterampilan anak di abad 21. Kita mengajarkan anak untuk mencari informasi lewat bahan cetak, lewat literasi, lewat literatur. Kemudian kita ajarkan anak untuk mampu menyampaikan, berdiri di depan kelas menyampaikan pendapatnya. Kita ajarkan anak untuk berkolaborasi. Itu salah satu model PPL. Ringkasnya begini. Dalam PPL ada 5 fase. Yang pertama mengorientasi tadi peserta didik. Kita berikan satu permasalahan tentang sampah misalkan. Kemudian yang kedua kita organisasikan peserta didik. Sampah ini ada pertanyaan-pertanyaan di bawahnya yang akan kita diskusikan bersama-sama. Diorganisasikan misalnya dibikin kelompok, lalu membimbing penyelidikan individu. Dibikin kelompok bekerja sama, tapi kira-kira kalau anak membutuhkan informasi yang bisa menjawab pertanyaan ini, kita sudah menyiapkan bahannya. Bisa dibagikan bahan yang untuk membahas kelompok ini. Lalu kemudian mengembangkannya dan menyajikan hasil karyanya. Jadi maju ke depan satu-satu atau maju ke depan secara kelompok menyampaikan pendapatnya. Di akhir menganalisa dan mengevaluasi proses penulisan masalah. Ini salah satu model dari PPL. Jadi intinya kita berikan kepada anak satu masalah untuk dipecahkan secara kelompok. Nanti anak-anak secara kelompok akan memecahkan masalah tersebut. Ketika membutuhkan bahan bacaan atau membutuhkan literatur, kita sudah mempersiapkan. Makanya butuh rencana pelaksanaan pembelajaran. Kira-kira kalau anak jawab ini butuh literasi apa atau butuh literatur apa, kita sudah menyiapkan bahan-bahan yang kira-kira kalau anak baca itu bisa menjawab pertanyaan yang ada pada soal-soal tadi. Setelah itu anak-anak maju satu-satu maju berkelompok untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau itu bisa dilakukan, maka minimal 1, kita mengajarkan anak terbiasa memecahkan sebuah masalah secara bersama, berdiskusi, berkelompok. Yang kedua, kita mengajarkan anak tidak hanya menerima sumber dari kita, tapi mengambil sumber dari bahan-bahan lain yang kita bagikan. Nanti awal mungkin kita akan bagikan, tapi kalau anak itu berlanjut bertahun-tahun, mereka akan nyari sendiri. Mereka nggak akan puas dengan bahan yang kita bagikan kalau itu sudah berlangsung terus-menerus. Setelah itu mereka maju ke depan, kita melatih anak-anak memiliki kemampuan mengkomunikasikan. Dan terakhir menghasilkan untuk kerja atau hasil karya. Terakhir kita lakukan refleksi bersama. Mungkin sementara itu dulu tentang PPL, barangkali tambah mumet, kami mohon maaf, tapi sepintas ada gambaran ya. Intinya yang semula kita yang namanya ngajar ya duduk, ajarkan materi rampung, tapi
ternyata ada model-model yang lain. Ini baru satu model. Bisa kita dengan cara model seperti itu. Itu saja mungkin tentang masalah PPN. Mudah-mudahan tidak ada yang